Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Selina Dwi Fariski Usti dengan NIM 41525110004. Pada video ini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan hasil pengerjaan soal pertanyaan pertama terkait UAS pemrograman berorientasi objek, yaitu membangun aplikasi web menggunakan Java Spring Boot. Aplikasi yang saya buat adalah aplikasi penjualan yang mengelola data produk dengan fitur CRUD lengkap. Oke, untuk agenda penjelasannya di sini ada 6 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu latar belakang dan tujuan aplikasi, kemudian yang kedua ada arsitektur MVC yang digunakan, kemudian yang ketiga ada konsep OOP di dalam struktur datanya, kemudian yang keempat teknologi yang digunakan, kemudian yang kelima itu demo langsung fitur CRUD-nya, dan terakhir kesimpulan. Mari kita mulai dari latar belakang. Oke, membahas latar belakang. Latar belakangnya, banyak usaha kecil masih mencatat penjualan secara manual sehingga rawan salah hitung dan sulit dipantau. Karena itu, saya membangun aplikasi penjualan berbasis web. Selain menyelesaikan masalah pencatatan, aplikasi ini juga saya rancang supaya sekaligus memenuhi capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu membangun back-end dengan Spring Boot, memakai arsitektur MVC, dan menerapkan konsep OOP di Java seperti enkapsulasi, pewarisan, dan polimorfisme. Saya sengaja membuat dua kategori produk, yaitu elektronik dan fashion, karena masing-masing punya cara hitung harga akhir yang berbeda. Ini saya pakai untuk menunjukkan konsep polimorfisme secara nyata di program atau di script. Oke, mengenai arsitektur MVC, aplikasi ini memakai arsitektur MVC atau model view controller. Model berisi kelas produk yang abstrak, dua subkelasnya yaitu produk elektronik dan produk fashion, ditambah repositori untuk akses database dan service untuk logika bisnis. Kemudian untuk view, berisi dua halaman timelift, yaitu list.html untuk menampilkan data dan form.html untuk tambah atau edit data. Keduanya saya percantik dengan Bootstrap 5 supaya responsif. Kemudian untuk bagian controller yaitu product controller yang menangani seluruh request dari browser seperti menampilkan daftar produk, memproses form tambah, edit, dan hapus, lalu meneruskannya ke service dan model. Jadi alurnya yaitu browser mengirimkan request ke controller, controller memanggil service dan model untuk mengambil atau mengubah data, lalu hasilnya ditampilkan lewat view. Oke, di slide kelima membahas terkait konsep OOP. Di sini saya tunjukkan 4 konsep OOP yang saya terapkan. Yang pertama enkapsulasi, yaitu semua field di kelas produk saya buat privat. Jadi harus lewat getter dan setter untuk mengaksesnya. Ini melindungi data dari perubahan yang tidak seharusnya. Kemudian yang kedua ada pewarisan, yaitu saya punya dua subclass, yaitu produk elektronik dan produk fashion, yang keduanya extend dari produk, sehingga otomatis mewarisi field ID, nama, harga, dan stok. Kemudian yang ketiga ada abstraksi, yaitu produk saya buat sebagai abstrak class dengan metode abstrak hitung harga final. Artinya kelas produk sendiri tidak bisa dibuat objek langsung, harus lewat turunannya. Kemudian yang keempat ada polimorfisme, dan ini yang paling menarik, yaitu metode hitung harga final yang sama namanya. Tapi kalau dipanggil dari objek produk elektronik, hasilnya ditambah 2% biaya garansi, sedangkan dari produk fashion hasilnya dikurangi 5% diskon. Jadi satu pemanggilan metode hasilnya berbeda tergantung objek aslinya. Oke, di slide ke-6 membahas teknologi yang digunakan. Untuk teknologinya sendiri, saya menggunakan Java di versi 17 atau 21. Di sini saya menggunakan 21 versinya untuk sebagai bahasa pemrograman utama. Kemudian ada Spring Boot versi 3.3 sebagai framework backend-nya. Kemudian ada Spring Data JPA. Supaya tidak perlu menulis query SQL manual. Kemudian ada timelift sebagai template engine untuk tampilan.
dan Bootstrap 5 untuk styling supaya tampilannya rapi dan responsif di berbagai ukuran layar. Dan yang terakhir ada H2 database sebagai database in memory yang otomatis jalan tanpa perlu instalasi terpisah. Jadi ini cocok untuk keperluan demo. Oke, di sini saya izin mendemonstrasikan aplikasinya yang sudah saya buat. Nah, di sini aplikasi penjualan pemrogramannya yang sudah saya buat di IDE, tinggal di running aja. Nah, setelah sudah di running, kita buka browser localhost-nya ini di Google Chrome. Nah, ini untuk tampilan penjualannya. Ada daftar produk sebagai fitur rate-nya. Di sini saya fitur kedua itu create ya, menambah produk baru. Di sini nama produk barunya yaitu Blus Wanita. Nah, dia muncul di ID kelima. Kemudian fitur selanjutnya yaitu update atau edit ya. Di sini nama produk laptop ya, saya mau mengganti harganya dari 7,5 menjadi 8 juta rupiah. Nah, harga sudah terupdate otomatis dan harga finalnya juga sudah update. Kemudian fitur selanjutnya yang terakhir itu fitur delete. Di sini klik hapus, nanti muncul konfirmasi. Setelah saya setujui, datanya hilang dari tabel. Jadi ID yang kelimanya sudah hilang. Nah, semua proses ini berjalan lancar tanpa error, membuktikan aplikasi Spring Boot ini berfungsi dengan baik. Nah, mungkin ini untuk penjelasan detail demo fitur CRUD-nya yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, di slide sebelumnya, yaitu ini untuk poin pertama, create atau tambah produk, bisa dilihat di poin 1. Kemudian di poin 2 itu read, yaitu melihat daftar produk. Yang kemudian yang ketiga ada update, di sini untuk mengedit produk. Dan yang keempat ada delete, yaitu menghapus produk. Oke, sebagai kesimpulan, aplikasi penjualan yang saya buat sudah berhasil dibangun menggunakan Java Spring Boot dan berjalan dengan baik. Arsitekturnya mengikuti pola MVC yang jelas pemisahannya antara model, view, dan controller. Konsep OOP seperti enkapsulasi, pewarisan, abstraksi, dan polimorfisme juga sudah saya terapkan dan buktikan lewat perhitungan harga produk yang berbeda antara elektronik dan fashion. Seluruh fitur CRUD yaitu tambah, lihat, ubah, dan hapus data berjalan tanpa kendala. Jadi sekian penjelasan dan demo dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.